Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Mutakin, NIM 21103040018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai asuransi sebagai bentuk atau guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum dagang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa selaku dosen hukum dagang, yang mana beliau telah menyampaikan banyak materi terkait asuransi dan materi-materi lainnya. Baik, untuk selanjutnya, kita tahu dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu terbesit dalam benak kita kejadian-kejadian negatif yang bakal terjadi pada diri kita. Atau dengan kata lain, setiap kegiatan atau setiap aktivitas yang kita jalani pasti ada yang namanya risiko. Risiko ini sifatnya itu belum pasti atau tidak pasti. Nah, maka dari itu setiap manusia yang hidup di dunia ini bakal atau pasti atau tidak bisa lepas dengan adanya risiko ini. Nah, disinilah potensi daripada asuransi tersebut. Asuransi ini hadir sebagai atas dasar kebutuhan manusia, sebagai ketika dia dihadapkan dengan resiko tersebut, atau singkatnya itu asuransi ini itu sebagai jaminan atau sebagai investasi jangka panjang atau sebagai instrumen keuangan ketika manusia itu dihadapkan dengan resiko seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian asuransi, pengelompokan asuransi, serta prinsip-prinsip yang ada dalam asuransi. Mengenai pengertian asuransi ini ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lebih tepatnya pada pasal 246, yang dimana disebutkan asuransi atau pertanggungan, yaitu suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Nah, unsur-unsur daripada asuransi ini ada 3, yaitu adanya kepentingan, adanya peristiwa tak tertentu, serta adanya kerugian. Singkatnya, asuransi ini tuh suatu pengaman terhadap terhadap kerugian finansial yang dilaksanakan oleh penanggung seperti itu. Nah, pengelompokan atau penggolongan daripada asuransi ini di negara Indonesia yaitu ada 2, yaitu yang pertama asuransi yang bersifat komersil, atau dengan kata lain asuransi yang pemerintah atau swasta yang sebagai penyelenggaranya atau tidak ada campur tangan pihak ketiga, atau kecuali operasi perusahaan dalam asuransi ini. Nah, asuransi yang bersifat komersil ini sebagai contohnya yaitu asuransi kecelakaan, asuransi pencurian, asuransi perampokan, asuransi kebakaran, serta asuransi yang lainnya. Nah, pengelompokan yang kedua yaitu asuransi yang bersifat sosial. Nah, asuransi yang bersifat sosial ini berbeda dengan asuransi yang bersifat komersil. Perbedaannya itu ada dalam tujuannya. Tujuan daripada asuransi yang bersifat komersil ini yaitu melalui perhitungan ekonomis mencari keuntungan melalui perhitungan ekonomis. Kalau yang asuransi yang bersifat sosial ini yaitu bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat, atau tujuan utama dari asuransi ini itu yaitu demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Nah, contoh daripada asuransi yang bersifat sosial ini yaitu asuransi seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan lalu lintas, dan asuransi-asuransi yang lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam asuransi. Prinsip-prinsip ini ada 5, yaitu yang pertama prinsip insurable interest atau prinsip berkepentingan yang dapat diasuransikan. Nah, yaitu prinsip insurable interest ini merupakan prinsip yang dimana pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ini memiliki hak atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Nah, dapat dipahami bahwa tertanggung dalam asuransi ini harus ikut terlibat sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti. Nah,
yang perlu digarisbawah yaitu peristiwa yang belum pasti. Ketika peristiwa tersebut sudah pasti, maka tertanggung tidak bisa mengajukan asuransi. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip indemnity atau prinsip ganti rugi, yaitu prinsip yang mana penanggung memberikan sebuah proteksi kepada tertanggung dalam kemungkinan terjadinya kerugian ekonomi atau dalam kerugian ekonomi yang diderita tertanggung tersebut dalam bentuk kesanggupan untuk menggantikan kerugian kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang dialami oleh tertanggung tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi ini, penanggung mengganti rugi atau memberikan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan ganti rugi, tidak boleh lebih-lebih. Soalnya mengantisipasi tertanggung yang dengan sengaja dengan sengaja mengajukan asuransi sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, baik, untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip utmost good faith atau prinsip asas kejujuran sempurna, yang mana tertanggung dan penanggung itu harus memiliki hak dalam memberitakan seluruh fakta-fakta yang bersifat penting. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya, prinsip keempat yaitu prinsip contribution, yaitu merupakan prinsip yang mengatur penanggung dan apa yang akan dipertanggungkan kepada dua atau lebih perusahaan asuransi yang dimana kerugian itu terjadi juga akan yang mana kerugian itu terjadi juga akan dikontribusikan, yang dimana jika seorang tergantung menutup asuransi untuk benda yang sama dengan risiko yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dalam polis yang berbeda, maka hal tersebut akan terjadi double insuransi. Nah, untuk yang prinsip yang terakhir yaitu prinsip subrogation atau biasa disebut prinsip perlimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Maksud dari prinsip ini yaitu merupakan prinsip yang mengatur tentang hal ganti rugi, yang mana jika seorang penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap derita kerugian yang dialami oleh tertanggung, maka tertanggung memiliki hak untuk menuntut kepada pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian dan kerusakan tersebut untuk beralih kepada penanggung. Seperti itu. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan daripada asuransi, pengertian asuransi, pengelompokan asuransi, serta prinsip-prinsip yang ada dalam asuransi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.